Salam, kita akan mendengarkan firman Tuhan di hari Jumat ini di tanggal 30 Agustus 2024. Tetapi terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang selalu mengasihi kami, terima kasih buat waktu kesempatan di pagi hari ini. Kami mau bersekutu dengan Engkau melalui firman-Mu yang menjadi kekuatan kami di dalam menjalani hari ini. Dan biarlah Engkau mampukan kami untuk melakukan kebaikan seperti yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan buat kita di pagi hari ini, yaitu yang tertulis dalam kitab Ulangan 9 ayat 6. Demikian pembacaan firman. Jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, ketika akan memasuki Kanaan, Musa memperingatkan bangsa Israel untuk tidak membanggakan diri mereka, bahwa oleh karena jasa dan kebenaran hati merekalah, maka mereka dapat menduduki Kanaan. Apabila mereka berbuat demikian, maka sama saja dengan membuat fasik diri mereka sendiri. Dalam kefasikan itu, mereka akan menghitung semua kebaikan yang lebih, yang membuat mereka lakukan, yang telah mereka lakukan. Meminta penghargaan atas kebaikan mereka, sehingga mereka menjadi angkuh karena merasa telah berbuat banyak hal. Kefasikan itulah yang tidak disukai oleh Allah, dan Allah sendirilah yang menghalau bangsa-bangsa yang menduduki Kanaan karena kefasikan mereka. Artinya, perbuatan baik harus dilakukan atas dasar kebaikan itu sendiri, juga atas dasar ketaatan kita kepada Allah. Dengan dasar itulah, maka Allah akan memberikan berkat-Nya dengan menempati janjinya. Mereka, dikatakan mereka segera memasuki tanah Kanaan dan merebut segala kota-kotanya. Mereka akan menaklukkan setiap raja dan kerajaannya. Mereka akan menguasai semua wilayahnya. Penduduk Kanaan bukan orang yang lemah. Mereka besar dan kuat. Keturunan orang enak yang sangat ditakuti pada masa itu. Mereka mendirikan tembok-tembok dan bangunan yang kokoh, berlapis dan tidak mudah diruntuhkan. Sementara Israel yang datang menyerang dan merebut wilayah mereka hanyalah salah satu bangsa terkecil tanpa persenjataan lengkap di muka bumi ini. Israel selama beberapa masa bagaikan bangsa yang tanpa identitas, tanpa wilayah, dan hal-hal yang diperlukan suatu bangsa. Karena kuasa dan keperkasaan Tuhan, mereka dapat menaklukkan semua bangsa-bangsa di wilayah Kanaan dan seberang sungai Yordan. Kenyataannya, selain pemenuhan janjinya kepada nenek moyang Israel, Tuhan menghalau bangsa-bangsa di Kanaan karena kejahatan mereka di hadapan Tuhan. Karena itu Israel sama sekali tidak layak untuk membanggakan diri, jasa-jasa dan kebaikan mereka. Tuhan ingin setiap saat umat menyadari keberadaan dirinya di hadapan Tuhan. Janganlah sesuatu yang kita miliki atau capai, bahkan diri kita bukan milik sendiri. Diri dan kehidupan kita hanya milik Tuhan. Segala yang terjadi dalam hidup kita berada dalam kuasa dan kedaulatan Tuhan.
tidak ada satu orang manusia atau satu bangsa manapun yang begitu mengagumkan dan besar di hadapan Tuhan. Orang yang tidak memiliki kemampuan apapun, bangsa yang diremehkan, dapat Tuhan jadikan penguasa. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, bangsa Israel adalah gambar kehidupan kita. Sesungguhnya setiap berkat, setiap kemenangan, dan berbagai pencapaian terbaik yang kita miliki saat ini tidaklah layak untuk dibanggakan sebagai hasil dari jasa pribadi kita, melainkan merupakan bukti penyertaan dan kemurahan hati Tuhan. Bukankah Tuhan yang menggunakan kekuatan bagi kita memperoleh semuanya itu? Jadi jangan GR, jangan sombong, jangan tinggi hati. Karena firman Tuhan tadi mengatakan bahwa bukan karena jasa-jasa kita, tetapi semua atas kasih Tuhan yang Dia nyatakan dalam kehidupan kita. Karena itu, ketika kita memperoleh pencapaian dalam kehidupan kita, mari kita syukuri dan semakin bersyukur kepada Tuhan, semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan, supaya apapun yang kita capai, apapun yang ada dalam diri kita, itu berasal dari Tuhan. Dan ketika kita sadari itu berasal dari Tuhan, maka kita harus tetap bersyukur dalam hidup kita. Itulah bukti bahwa kita menyadari bahwa segala sesuatu yang ada pada kita itu berasal dari Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, firman Tuhan tadi mengajarkan kita supaya kita hidup di dalam kerendahan hati. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman yang mengingatkan kami kembali supaya apa yang kami dapat, pencapaian apapun yang ada di dalam diri kami, biarlah itu kami pakai untuk pelayanan di dalam kehidupan kami, untuk melayani Tuhan. Dan jangan ada di antara kami Tuhan yang hidup angkuh dan sombong, karena segala sesuatu yang kami miliki itu berasal dari Tuhan. Ajari kami selalu Tuhan untuk bersyukur dalam hidup kami, dan ajari kami selalu mendekatkan diri kepadamu, supaya kami Tuhan mengenal siapa diri kami, dan ketika kami mengenal diri kami siapa, maka di sanalah kami semakin kuat dan teguh untuk menyembah Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.